Militer Israel melaporkan telah menyergap serangan roket dari jalur Gaza. Mereka melaporkan serangan tersebut dilakukan oleh milisi Palestina dan terjadi pada Minggu 2 Agustus malam. Padahal, selama sebulan ini, ketegangan antara kedua belah pihak dilaporkan tidak terlalu tinggi. Diwartakan dari Asyad Al-Awsat, serangan udara tersebut terjadi di kota Sderot. Pihak militer Israel menyatakan sistem pertahanan rudal milik Israel, Iron Dome, berhasil menangkis serangan tersebut. Mereka melaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun beberapa media Israel melaporkan insiden tersebut merusak dan menghancurkan beberapa kendaraan. Serangan roket pada minggu tersebut dilaporkan sebagai serangan pertama dari milisi Palestina selama hampir sebulan. Pada awal Juli, milisi Gaza meluncurkan serangan 3 roket terhadap Israel. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Israel dan Hamas dilaporkan telah melakukan gencatan senjata tidak resmi selama beberapa bulan ini. Sebuah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza Palestina ke Israel Selatan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome semalam. Serangan roket terjadi ketika penduduk kota Sderot menonton film dalam peresmian Drive-In Theater. Satu peluncuran roket terdeteksi dari wilayah jalur Gaza menuju Israel yang dicegat oleh tentara pertahanan udara. Demikian kata unit juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF dalam sebuah pernyataan. Sirine diaktifkan di Sderot dan masyarakat sekitar Ibim, Erez, Orhaner, dan Nir Am yang berbatasan dengan jalur Gaza Utara di wilayah Sya'ar Hanegev sekitar pukul 21 lari ke tempat penampungan bom. Otoritas kota Sderot mengatakan bahwa sirine berbunyi saat peresmian kompleks Drive-In Theater di kota itu di mana puluhan mobil diparkir ketika penduduk menonton film. Tidak ada cedera secara fisik, namun beberapa kendaraan rusak akibat pecahan peluru dari misil pencegat Iron Dome atau kubah besi yang jatuh di jalan-jalan kota. Roket asal Gaza ditembakkan tak lama setelah pergantian komando divisi Gaza di mana Brigadir Jenderal Eliezer Toledano digantikan oleh Brigadir Jenderal Nimrod Aloni setelah 2 tahun di posisi itu. Selama masa jabatan ia sebagai komandan divisi Gaza, para pemimpin organisasi teroris Hamas dan Jihad Islam mengejar strategi intimidasi dan panik, menembakkan roket dan mortir yang ditujukan kepada warga Israel. Hamas tidak peduli dengan anak-anak di jalur Gaza. Mereka harus berhenti menggali terowongan seperti binatang liar dan menginvestasikan beton dalam membangun infrastruktur untuk para tunawisma. Mereka harus berhenti memproduksi roket dan menggunakan pipa untuk membangun air yang layak dan infrastruktur pembuangan kotoran untuk anak-anak mereka. Mereka harus berhenti menaburkan peluncur dan memanen roket, dan sebaiknya menabur serta memanen gandum. Sementara itu, Kepala Komando Selatan Mayor Jenderal Heath Halevi memperingatkan bahwa IDF tidak dapat menjamin perdamaian di daerah tersebut, tetapi IDF akan melakukan apa saja untuk melindungi kualitas hidup penduduk Israel Selatan. Pihaknya tidak menjamin perdamaian di daerah di mana ada alasan untuk berperang. Pihaknya tahu apa yang ada di sisi lain. Pihaknya berjanji untuk melakukan segalanya untuk melindungi dan untuk selalu siap untuk tindakan apapun yang mungkin diperlukan terhadap jalur Gaza. Adalah tugasnya bersama dengan kepemimpinan sipil untuk memungkinkan daerah kantong jalur Gaza untuk terus makmur dan berkembang terlepas dari situasi di Gaza itu sendiri. Tembakan roket pada hari Minggu adalah yang pertama dalam hampir sebulan terakhir. Dari Republika.co.id dilaporkan, tentara Israel mengatakan mereka menyerang anggota kelompok milisi di dataran tinggi Golan. Angkatan bersenjata Israel mengatakan para milisi itu mencoba meletakkan bahan peledak di pagar perbatasan Israel-Suriah. Pihaknya baru saja menggagalkan upaya 4 orang teroris meletakkan bahan dekat dengan pagar keamanan Israel dan Suriah. Pasukan dan pesawat mereka menembak satuan tersebut dan serangan berhasil diidentifikasi. Demikian kata cicit IDF di Twitter. IDF mengatakan pada dini hari pasukan Israel menemukan orang yang diduga militan dekat dengan pos perbatasan. Mereka menambahkan tidak ada anggota pasukan Israel yang terluka. IDF juga menegaskan mereka siap untuk setiap skenario apapun. Rezim Suriah bertanggung jawab pada setiap peristiwa di Suriah. Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pemerintah Suriah. Israel merebut dataran tinggi Golan yang berada di wilayah Suriah dalam perang 6 hari tahun 1967 silam dan mendudukinya sejak tahun 1981. Sebagian besar masyarakat internasional menilai berdasarkan hukum internasional pemukiman Israel di sana adalah ilegal. Saat ketegangan dengan Lebanon dan Suriah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, Israel mengerahkan lebih banyak pasukan ke bagian utara negara itu. Pada bulan lalu, rudal yang diduga ditembakkan Israel menghantam pos pasukan Suriah di Damaskus. Serangan itu menewaskan 5 orang. Pasukan Hizbullah mengatakan salah satu anggotanya tewas dalam serangan 20 Juli itu dan bersumpah akan membalasnya. 1 pekan kemudian, Israel mengatakan mereka menggagalkan upaya teroris untuk menyeberang dari Lebanon.
Pasukan Israel mengatakan 3 hingga 5 orang membawa senjata berusaha menyeberangi garis biru yang memisahkan kedua negara. Sementara itu, juru bicara tentara Israel, Jonathan Conquerus, mengatakan